Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan ketiga dari matematika 1 ini ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa suksesnya tata cara kita kuliah online ini adalah kuncinya adalah di mahasiswa itu sendiri ya, yaitu Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengoptimalkan atau menyerap materi yang diberikan oleh dosen dengan cara Anda tetap mempertahankan kegiatan belajar Anda dengan giat dan dengan secara kontinu gitu ya, secara istiqomah. Karena kalau Anda hanya mengandalkan apa yang disampaikan atau bahkan Anda tidak mendengarkan atau tidak menyimak apa yang disampaikan oleh dosen, maka tujuan dari perkuliahan online ini tidak akan tercapai gitu ya. Sekaligus saya mengingatkan juga bahwa saat ini Anda sudah mahasiswa gitu ya, di mana tanggung jawab pembelajaran ini ada di diri Anda sendiri gitu ya, sehingga Anda harus bisa memotivasi Anda sendiri untuk mencapai atau mengerti dari mata kuliah yang sedang Anda ambil gitu ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Minggu ini kita akan mempelajari tentang limit dan kekontinuan gitu ya. Yang pertama kita akan membahas limit fungsi gitu ya. Apa sih sebenarnya sebuah limit fungsi gitu ya. Misalkan Anda sering mengetahui atau di SMA sudah diajari limit X mendekati 0 gitu ya. Sebenarnya apa sih limit itu sih gitu ya. Pengertian dan notasi limit suatu fungsi f(x) gitu ya, di suatu nilai x sama dengan a diberikan secara intuitif menggunakan gambar 1/16 gitu ya, 1/16 seperti berikut gitu ya. Jadi di situ terlihat bahwa L sama dengan K pada titik X sama dengan A gitu ya, di mana sebuah fungsinya adalah Y sama dengan fx, Y sama dengan F sebagai fungsi X gitu ya. Begitu juga kalau di gambar 1.7 gitu ya, L-nya kalau yang di 1.7 L-nya tidak sama dengan K gitu ya. Maka sebenarnya suatu fungsi dari limit ini adalah nilai yang mendekati batas tertentu gitu ya, atau titik tertentu pada suatu fungsi tersebut gitu ya. Untuk nilai X yang mendekati A dari arah kanan, berarti kalau Anda lihat di gambar 1.16 gitu ya, berarti arahnya dari kanan, yaitu dari arah fungsi Y sama dengan fx ya, kalau kita lihat itu dari kanan gitu. Maka dikatakan bahwa limit fungsi fx mendekati A dari kanan gitu ya, atau fx mendekati A plus, tulisannya adalah A plus ya, sama dengan L. Notasinya adalah limit X mendekati A plus fx sama dengan L gitu ya. Bila fx mendekati K untuk nilai X mendekati A dari arah kiri, nah, kalau tadi dari kanan sekarang dari kiri gitu ya, maka dikatakan bahwa limit fungsi untuk X mendekati A dari arah kiri atau A-nya X-nya mendekati A minus gitu ya, karena dari sebelah kiri, dan dinotasikan sebagai limit X mendekati A min fx k gitu ya. Jadi kalau tinjauannya ini dari sebelah kiri kalau minus, kalau dari sebelah kanan adalah positif gitu ya. Bila L sama dengan K pada gambar 1.1/16 kita lihat lagi gitu ya, L-nya sama dengan K, maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk X mendekati A sama dengan L, di mana nilai limit dari fx di X sama dengan A ada dan sama dengan L gitu ya, dan dinotasikan sebagai limit X mendekati A fx sama dengan L gitu ya. Berarti antara kanan dan kiri itu sama, berarti ya L sama dengan K sama ya, nilainya adalah sama, maka penulisannya adalah limit X mendekati A fx sama dengan L. Sedangkan bila L tidak sama dengan K, berarti dari kanan pendekatan atau
limit sebuah fungsi dari x a plus tidak sama dengan limit fungsi dari a min, sehingga L tidak sama dengan K, maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati a tidak ada gitu ya. Gak ada berarti limitnya di titik tersebut. Bentuk 1.1, rumus 1.1 ya tadi ya, dan 1.2 disebut limit sepihak gitu ya. Sedangkan bentuk 1.3 mengisyaratkan bahwa limit fungsi fx pada suatu titik dikatakan ada bila nilai limit sepihaknya sama atau nilai limit kanan sama dengan limit kiri. Ya, ini mengulangi yang tadi ya. Kalau limit kanan atau L sama dengan K, limit dari kanan dan fungsi dari kiri sama, maka nilainya ada gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Dari keterangan keberadaan limit sebuah fungsi, nilai limit fungsi fx di x sama dengan a tidak selamanya sama dengan nilai fungsi x di x sama dengan a gitu ya. Atau fx di x sama dengan a tidak selamanya sama dengan f ketika di f di titik a gitu ya, pada gambar 1.19. Nah, fungsi fx di titik a dia nilainya adalah L gitu ya, ketika f sama dengan a atau fungsi f sebagai fungsi a, dia nilainya ada di atas gitu ya. Gambar 1.19 menunjukkan nilai limit fungsi fx di xa ada namun tidak sama dengan fungsi fa gitu ya, f di titik a, sehingga limit fx x mendekati a tidak sama dengan L namun tidak sama dengan fa gitu ya. Ketidakberadaan limit fungsi di titik x sama dengan a sebab nilai limit kanan dan dari fx di x sama dengan a tidak sama dengan limit kiri di fx sama dengan a. Diperlihatkan pada gambar 1.7, 1.17, 1.18, 1.20 gitu ya. Karena kalau tidak sama maka memang nantinya akan menyebabkan tidak samanya nilai tersebut gitu ya. Gambar 1.18 memperlihatkan nilai limit dari fx di x mendekati a dari kiri sama dengan nilai fungsi di x sama dengan a gitu ya. Kalau yang 1.18 nilainya limit fx mendekati min a sama dengan f dari fx sama dengan fa gitu ya. Berarti yang 118 yang dari sebelah kiri dia minusnya sama dengan fungsi dari a tersebut gitu ya. Kalau di gambar 120 memperlihatkan bahwa limit dari fungsi fx di x mendekati a dari kanan sama dengan nilai fungsi fx di x sama dengan a gitu ya. Sedikit berbeda dengan yang tadi. Namun di gambar 117 memperlihatkan bahwa nilai limit kanan maupun limit kiri tidak sama dengan fungsi fx di x sama dengan a gitu ya. Kita lihat di gambar 117 gitu ya. 1.17. Nah, ketiganya beda kalau yang 1.17 gitu ya, 1.17. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan limit di atas adalah nilai limit sebuah fungsi di suatu titik bisa ada dan bisa tidak ada gitu ya. Karena dari penjelasan tadi kalau kita bisa lihat limit yang mendekati titik tertentu bisa ada dan tidak ada, tergantung dari gambar atau nilai limit dari tersebut gitu ya. Yang kedua, bila nilai limit sebuah fungsi ada, maka ada dua kemungkinan, yaitu nilai limit sama dengan nilai fungsi dan nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi gitu ya. Jadi limit mendekati a gitu ya bisa sama dengan fungsi dari a tersebut atau tidak sama gitu ya.
Dalam melakukan perhitungan limit dari fungsi f(x) di x sama dengan a dilakukan dengan mensubstitusikan x sama dengan a terhadap fungsi f(x) gitu ya. Namun sebetulnya nilai yang dimaksud adalah nilai pendekatan gitu ya. Artinya karena limit ini ya adalah mendekati gitu ya. Jadi nilainya seolah-olah mendekati ketika x sama dengan a itu dimasukkan sebagai fungsi ke f(x)-nya. Contoh untuk memperjelas gitu ya. Contoh 1.10. Hitunglah limit x mendekati 2 di mana fungsinya adalah fx-nya adalah x kuadrat min 1. Limit x mendekati 2 x kuadrat min 1 gitu ya. Misal fx dijawabnya adalah misal fx sama dengan x kuadrat min 1 ya, kita ambil fungsinya untuk x mendekati 2 baik dari kanan maupun kiri, maka nilai fungsinya mendekati 3 gitu ya. Sehingga kita dapat tuliskan fx mendekati x di mana x mendekati 3 gitu ya, di fx mendekati 3 gambar 1.21 dapat dituliskan dengan limit x mendekati 2 x kuadrat min 1 sama dengan 3 gitu ya. Ya kita caranya menggambar ya sama seperti pertanyaan sebelumnya gitu ya. Ya kita masukkan x kuadratnya 0 dulu gitu misalkan ya. 0 kuadrat sama dengan 1 gitu ya, atau dari minus 3 gitu ya, atau dan selanjutnya karena di sini gambarnya yang kita lihat dari sebelah kanan, Anda bisa mencobanya dari 0 gitu ya. Kalau 1 kita masukkan 1 kuadrat min 1 hasilnya adalah 0 gitu ya. Yang titik kedua adalah 2 kuadrat min 1 hasilnya adalah 3 gitu ya. Sehingga limit yang mendekati sebuah mendekati x sama dengan 2 maka hasilnya adalah 3 gitu ya, mendekati 3 gitu ya. Atau Anda bisa cek dulu kalau kita masukkan 3 kuadrat adalah 6 gitu ya, 3 kuadrat adalah 9 min 1 hasilnya 8. Berarti grafik fungsinya adalah fungsi parabola gitu ya, yang dimana kita tahu gambarnya adalah garis kontinu gitu. Kita bandingkan penjelasan di atas dengan mensubstitusikan x sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita substitusikan, kita masukkan x-nya sama dengan 2, maka kita masukkan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3 gitu ya. Untuk fungsi sederhana hal ini dapat dilakukan, namun untuk beberapa fungsi yang lain maka langkah dengan cara mensubstitusikan tidak dapat langsung diterapkan begitu saja gitu ya. Kalau soalnya gampang atau persamaannya mudah bisa langsung disubstitusikan. Tapi nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau tidak bisa gitu ya. Hal ini mungkin dilakukan bila nilai fungsi setelah disubstitusikan terdefinisi, yaitu diperoleh bilangan yang bukan berbentuk 0/0 gitu ya, atau bentuk tak tentu yang lain. Jadi hasilnya kalau 0/0 atau 1/0 atau 0/1 gitu ya, kita akan mencari bentuk lainnya. Limit dengan bentuk demikian, bentuk tak tentu akan dibahas pada bab selanjutnya gitu ya. Ini adalah sifat-sifat limit yang Anda harus ketahui gitu ya. Misalkan limit x mendekati a sebagai fungsi fx hasilnya adalah L, dan limit x mendekati a dari fungsi gx hasilnya adalah G. Maka jika limit fungsi penjumlahan keduanya, maka bisa kita langsung jumlahkan ya, L plus G. Begitu juga sebaliknya L min G gitu ya. Kalau perkalian bisa kita kalikan L kali G gitu ya. Kalau pembagian juga bisa L min G, di mana G-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau G-nya tidak sama dengan 0 berarti tidak bisa dilakukan fungsi seperti ini gitu ya. Atau limit fungsi x dari a dengan fungsi akar pangkat n dari fx akan sama dengan akar pangkat n dari limit fungsi x mendekati a fx gitu ya. Maka hasilnya adalah akar pangkat n dari L gitu ya. Akar pangkat n dari L gitu ya, untuk L lebih besar dari 0 bila n genap gitu ya. N-nya harus genap gitu berarti ya. Sebagai catatan bahwa sifat-sifat di atas juga berlaku untuk limit sepihak, limit kiri dan limit kanan gitu ya.
Contoh lagi, contoh misalkan diketahui, nah ini yang dikatakan limit kiri dan kanan misalkan ya. Kalau Anda gambarkan akan membentuk fungsi yang akan berbeda gitu ya, seperti gambar satu titik berapa tadi gitu ya. Diketahui fungsi fx x sama dengan ya, yang pertama adalah x kuadrat plus 1 jika x-nya lebih besar sama dengan 1 gitu ya, dan sama dengan 2x jika x-nya lebih kecil dari 1. Nah, tentukan keberadaan limit berikut, kemudian tentukan nilainya gitu ya. Saya akan bahas satu soal saja biar tidak begitu lama. Nanti Anda lanjutkan yang lain. Saya bahas nomor 1 gitu ya. Limit fx x mendekati 1 plus, berarti kalau 1 plus dari kanan gitu ya, dari kanan. Sehingga untuk menyelesaikan limit fungsi fx yang dari kanan atau 1 plus, berarti nilainya adalah lebih besar dari 1 gitu ya. Sehingga menggunakan rumus yang atau persamaan yang atas gitu ya. Fx-nya sama dengan x kuadrat plus 1 gitu ya. Sehingga diperoleh, nah, kita menggunakan substitusi gitu ya, karena ini masih persamaannya yang mudah. Kita masukkan 2 gitu ya. Kita masukkan 1 ya, 1 kuadrat adalah 1 plus 1 sama dengan 2 gitu ya. Begitu juga kalau yang nomor 2 berarti Anda harus mengganti persamaannya gitu ya, karena syaratnya x 1 min berarti dia lebih kecil dari 1 gitu ya. Begitu pula dengan nomor 3, kalau x-nya sama dengan 1 maka digunakan 2 hasil sebelumnya gitu ya. Limit kanan dan limit kiri itu sama ya, berarti fungsinya ada gitu ya. Karena limit kanan sama dengan kiri sesuai tadi syarat yang di atas, L sama dengan K gitu ya, berarti limitnya ada gitu, dan limitnya diketahui adalah nilai limit dari X mendekati 1 dari fungsi fx sama dengan 2 gitu ya. Nah, bagaimana kalau hasilnya adalah 0? Nah, ini kita akan bahas di sini. Misal ada fungsi limit x min 2 gitu ya, dari fungsi x kuadrat plus 3x plus 2 x kuadrat min 4 gitu ya. Kalau kita masukkan nilai min 2, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Kita coba yang di bagian bawah atau bagian pembilang gitu ya. X kuadrat min 2 kuadrat gitu ya, hasilnya adalah 4. 4 min 4 adalah 0 gitu kan, berapapun dibagi 0 hasilnya 0. Dan kemudian x kuadrat berarti min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 gitu ya, plus 3 kali min 2 adalah 6 plus 2, 4 tambah 2 6, 6 min 6 hasilnya 0, hasilnya sehingga 0 per 0 gitu ya fungsi fx, maka 0 per 0, atau ini disebut bentuk tak tentu atau tak terdefinisi gitu. Langkah yang diambil adalah berarti kita harus menghilangkan salah satu bagian penyebut gitu ya, pada penyebut yaitu sebesar x plus 2 ya, karena kita bisa cari dari persamaan, menyederhanakan persamaan, kedua persamaan dari penyebut dan pembilang gitu ya. Yang bagian atas, bagian penyebut kita bisa rubah menjadi x plus 2 dikalikan x plus 1 gitu ya. Yang bawah adalah x plus 2 x min 2 gitu ya. Sehingga x plus 2 bisa kita hilangkan gitu ya. Kita hilangkan, kemudian baru kita masukkan nilai min 2-nya gitu ya. Sehingga min 2 plus 1 hasilnya adalah min 2 plus 1 min 1 gitu ya. Min 2 gitu ya, hasilnya adalah min 4, sehingga hasilnya adalah min 1 per min 4 gitu, hasilnya adalah 1/4. Jadi nilai dari limit fungsi tadi bukan adalah 0 per 0, maka nilai fungsinya adalah limit x mendekati min 2 dari fungsi x kuadrat plus 3x plus 2 per x kuadrat min 4 adalah 1/4. Sifat keberadaan limit fungsi di suatu nilai dapat digunakan untuk menentukan rumusan sebuah fungsi gitu ya, pada contoh 1.11 dan menunjukkan hal tersebut gitu ya.
Karena nilainya hasil 0/0, maka kita perlu sederhanakan terlebih dahulu. Saya lanjutkan ke kontinuan fungsi gitu ya. Apa sih fungsi yang kontinu gitu? Fungsi yang kontinu itu, pada pembahasan limit fungsi diketahui bahwa nilai limit fungsi di suatu titik kadangkala sama dengan nilai fungsi di titik tersebut gitu ya. Grafik fungsi yang demikian dinamakan grafik fungsi yang kontinu. Jadi kalau nilai kanan dan kirinya sama, maka kontinu di titik tersebut gitu ya. Pengertian formal dari fungsi kontinu diberikan berikut ya. Definisi dari fungsi kontinu adalah fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a bila nilai limit f(x) pada x mendekati a sama dengan dinilai fungsi x sama dengan a atau fa. Itu secara lebih jelas dikatakan kontinu di titik x sama dengan a bila fa terdefinisi atau fa adalah anggota real gitu ya, dan limit fx ada, x dari a itu ada, yaitu limit fx dari a positif sama dengan limit fx x dari a negatif gitu ya, a minus. Jadi kanan dan kiri harus sama gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah limit x mendekati a fx sama dengan fa gitu ya. Bila minimal salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, satu saja yang tidak terpenuhi, maka disebut discontinue ya, atau tidak kontinu gitu ya. Secara geometris grafik kontinu tidak ada loncatan gitu ya. Berarti kalau yang tidak kontinu ada loncatan gitu. Bagaimana bila kita menggambarkan suatu grafik fungsi sembarang dengan menggerakkan fungsi menggerakkan pensil kita di atas kertas dan tanpa pernah mengangkat pensil tersebut sebelum selesai, maka akan kita dapatkan fungsi kontinu. Jadi kalau kita menggambar menggunakan pensil, kalau tidak kita angkat sama sekali, artinya kita menulis terus menggambar sebuah fungsi, itu dikatakan kontinu gitu ya. Contoh, selidiki apakah fungsi dari fx yang pertama adalah sama dengan 2x min 1 ketika x lebih besar sama dengan min 1. X yang kedua adalah x kuadrat min 2x min 3 per x plus 1, di mana x kurang dari 1. Apakah kontinu di titik x sama dengan min 1 gitu ya. Untuk menjawabnya kita buktikan rumus yang 3 dari tadi ya. Untuk menentukan nilai fungsi di x sama dengan min 1, maka digunakan rumus fungsi fx sama dengan 2x min 1 gitu ya. Karena yang menunjukkan sama dengan ada di fungsi pertama gitu ya. Sehingga nilai fungsi fx di x min 1 adalah yaitu f min 1 gitu ya. Kita masukkan 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2, min 2 min 1 sama dengan min 3 gitu ya. Kemudian kita lihat limit sepihaknya, yaitu kanan dan kiri apakah sama gitu ya. Limit x mendekati min 1 dari arah kiri atau minus gitu ya. Limit 1, maka menggunakan rumus yang kedua, x kuadrat min 2x min 3 per x1, kita masukkan x kuadratnya adalah min 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. 2 kali min 1 hasilnya adalah 2, 3 berarti ya. Sebentar, saya ulangi lagi. X kuadrat adalah 1, min 1 kuadrat hasilnya adalah 1, min 2 kali min 1, maka hasilnya adalah min 2 kali min 1 plus 2 gitu ya. 3 plus 3, maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti karena hasilnya adalah 0 per 0 gitu ya, berarti kita harus sederhanakan dulu, kita hilangkan x plus 1-nya gitu ya. Sehingga kita bisa kalikan x plus 1 dikalikan x min 3 ya.
X plus 1 dikalikan X plus 3 sehingga X plus 1 dikalikan X min 3 gitu ya, X min 3 karena setelah itu X plus 1-nya bisa kita hilangkan, maka sisa X min 3 gitu ya, sisa X min 3 kita masukkan min 1-nya, min 1 min 3 hasilnya adalah min 4 gitu ya. Nah, karena fungsi limit kanan dan limit kiri tidak sama, maka nilai fungsi limit di fx min 1 tidak ada gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa syarat dari tiga syarat yang tadi yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut discontinue. Cara lain yang dapat dilakukan adalah untuk menentukan kekontinuan dari fungsi dengan dua aturan tersebut adalah dilakukan dengan lebih sederhana gitu ya. Kalau mau yang lebih sederhana, yaitu kita langsung masukkan nilai fungsi fx di x sama dengan min 1 apakah sama dengan nilai fx untuk x mendekati 1 dari arah kanan, sehingga kekontinuan fungsi tersebut ditentukan apakah nilai fungsi x min 1 sama dengan limit dari fx x mendekati 1 dari arah kiri gitu ya. Ya sama ya, seperti cara yang di atas tadi gitu ya. Kalau nggak sama berarti tidak ada tidak kontinu gitu ya, atau nilai limit di fx min 1 itu tidak ada dan dikatakan discontinue gitu. Saya lanjutkan ke 1.3.3 kekontinuan fungsi pada interval gitu ya. Berarti ada interval gitu ya. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka a, b, berarti batasnya a adalah sama hingga b gitu. Bila fx kontinu pada setiap titik dalam interval tersebut gitu ya. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tertutup, maka syaratnya adalah yang pertama fx kontinu pada a, b dan fx kontinu pada x di a gitu ya, nilai positifnya, dan juga kontinu di kiri gitu ya, di x sama dengan b gitu ya, d min, a plus dan b min gitu, karena kurungnya adalah kurung interval tertutup ya. Bila fx kontinu untuk setiap x sebagai anggota bilangan real, maka dikatakan fx kontinu atau kontinu di mana-mana ya. Contoh langsung kita bahas. Tentukan nilai k agar fungsi fx di mana yang pertama x kuadrat plus 2kx plus 1 per x plus 1 di mana batasnya adalah x kurang dari min 1. Yang kedua adalah x kuadrat min 1 di mana batasnya adalah x lebih besar atau sama dengan 1, kontinu di x sama dengan 1 gitu ya. Maka cara menjawabnya adalah mengamati rumusan fungsi fx agar fungsi fx kontinu di setiap bilangan nilai x, bilangan real gitu ya. Maka kemungkinan titik diskontinu terletak pada batas daerah definisi x min 1 karena batasnya adalah min 1 gitu ya. Oleh karena itu untuk menentukan nilai k agar fungsi fx kontinu, maka akan diselesaikan persamaan dari k f min 1 gitu ya. Kita masukkan sebagai fungsi fx. Nilai fungsi fx di x sama dengan min 1 ditentukan dengan menggunakan rumus yang kedua gitu ya, karena ada fungsi sama dengannya, kita gunakan yang kedua, x kuadrat min 1 gitu ya. Kalau kita masukkan berarti min 1 kuadrat min 1, berarti min 1 kuadrat adalah 1, hasilnya adalah 0 gitu ya. Sebab nilai limit kanan, ini kalau dari kanan hasilnya adalah di x sama dengan min 1 gitu ya. Sedangkan f1x f min 1 adalah 0 gitu ya. Sebentar.
Kita lanjutkan dulu, sebab nilai limit dari kanan fx x min 1 sama dengan nilai fungsi fx di x sama dengan min 1, yaitu ya benar ya hasilnya 0, maka nilai limit kiri dari fx di x sama dengan 1 min x juga sama dengan 0. Nilai limit kiri dari fx min 1 dihitung dari bentuk. Nah, kita hitung yang persamaan pertama gitu ya. Kita masukkan 1 kuadrat, 1 min 1 kuadrat adalah min 1. Min 1 ini artinya kalau agar kontinu berarti kan kanan dan kiri harus sama ya. Berarti juga harus sama dengan 0 gitu kan. Maka bila kita substitusikan x sama dengan min 1 akan diperoleh bentuk 0,0 atau tak 0 per 0 atau tak tentu ya. Sehingga untuk pembilang kita sederhanakan dulu faktor x1-nya misalkan gitu ya. Kita rubah menjadi x plus 1 dikalikan x plus 1 berarti hingga kalau kita keluarkan menjadi dengan melakukan pembagian pembilang oleh penyebut didapatkan hasil bagi gitu ya. Kita langsung bagi misalkan ya. X kuadrat dibagi x kuadrat plus 2k x plus 1 dibagi x plus 1 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah x plus 2k min 1. Kita buktikan ya. Kita kalikan x kuadrat kali x x kuadrat gitu ya. 2 ditambah 2k kali x 2kx min 1 kali x min x gitu ya. Kemudian 1 kali x tadi ada min x sama dengan 0 berarti kemudian 2k kali 1 adalah 2k gitu ya. Min 1 kali min 1 adalah min 1 gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 2k min 2 gitu ya. 2k min 2 atau k-nya nanti hasil akhirnya adalah k-nya sama dengan 1 gitu ya. 2k min 2 sama dengan 0 gitu ya. Kita pindahkan min 2 jadi 2, k-nya 2 bagi 2 adalah k-nya sama dengan 1. Maka agar fungsi di atas kontinu maka k-nya harus sama dengan 1 gitu ya. Harus sama dengan 1. Baik, saya lanjutkan ke fungsi limit tak hingga dan limit di tak hingga gitu ya. Limit tak hingga dan di limit tak hingga. Dalam subbab ini pengertian limit tak hingga dan limit tak hingga dijelaskan seperti contoh berikut ya. Yang pertama, limit tak hingga, misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 1 per x min 1, maka nilai fungsi fx untuk beberapa x gitu ya yang mendekati 1 ya kita lihat di tabel gitu ya. Ada contoh misalkan 0,9, kalau 0,9 hasilnya adalah 10 gitu ya, kita tambahkan lagi. Kalau 0,99 hasilnya adalah min 100 karena 1 bagi 0,99 dikurangi 1 hasilnya adalah min 0,01 gitu ya, sehingga hasilnya adalah min 0,001 ya, hasilnya adalah 100 gitu ya. Min 100, begitu selanjutnya jika bertambah angka 9-nya maka 0-nya juga bertambah. Nah, ketika di 1 min 1 maka hasilnya 1 per 0 atau tidak terdefinisi ya. 1 per 0 artinya tidak terdefinisi. Kemudian yang nilai positifnya yang mendekati 1,001 misalkan ya, sehingga hasilnya adalah 1000 gitu ya. Dan selanjutnya gitu ya, kalau kita gambarkan bisa dilihat di gambar 122 gitu ya. Sehingga fungsi limit
fx sebelah kiri atau x mendekati 1 min gitu ya, hasilnya adalah minus tak hingga. Kalau yang di positif adalah hasilnya tak hingga gitu ya. Kalau sekarang fungsinya berubah, fx-nya adalah 1 per x min 1 kuadrat, maka nilai fungsi fx yang mendekati x sama dengan 1 ya nilai kuadratnya ya, kita lihat di sini hasilnya adalah ya jelas positif semua gitu ya, karena ada kuadrat, ada nilai kuadratnya gitu ya. Sehingga nilai fungsi fx sebelah kiri dan sebelah kanan atau x mendekati 1 min dan x mendekati 1 plus nilainya adalah sama-sama tak hingga gitu ya. Bentuk limit tersebut dinamakan limit tak hingga gitu ya. Jika nilai fungsi fx untuk x mendekati 1 artinya kanan dan kiri sama dengan tak hingga gitu ya. Contoh misalkan, ada hitunglah fungsi limit x mendekati 3 plus x per 3 min x. Nilai pembilang untuk x mendekati 3 ke arah kanan akan mendekati 6 gitu ya, sedangkan nilai penyebut akan mendekati nilai negatif yang sangat kecil gitu ya. Contoh kita masukkan ya 3 plus 3 gitu ya, atau mendekati 3 ke arah kanan gitu, 3,0001, 3,0001 gitu ya, dan seterusnya gitu ya, berarti dia adalah mendekati 6 gitu ya. Kemudian 3 min mendekati 3 gitu ya, mendekati 3 plus ya hasilnya adalah negatif tapi kecil sekali gitu ya. Bilangan negatif ya kecil ya, misalkan 3 min 3,0001 berarti hasilnya adalah minus 0,0001 gitu ya, sehingga hasil dari limit tersebut adalah minus tak hingga gitu ya, karena ada nilai negatif di bawah gitu ya. Selanjutnya 1.4.2 limit di tak hingga. Nah, kalau tadi limit tak hingga, sekarang limit di tak hingga. Berarti x-nya mendekati tak hingga gitu ya. Bentuk limit di titik tak hingga mendekati tak hingga diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan fungsinya adalah 1/x gitu ya, maka nilai fungsi fx untuk beberapa nilai x diberikan pada tabel berikut. Kalau x-nya sama dengan 1, maka 1/1 hasilnya adalah 1 gitu ya. Kalau 0,01 kalau x-nya sama dengan 10 berarti fx-nya adalah 0,1 gitu ya. Begitu selanjutnya, sehingga semakin besar nilainya maka semakin kecil nilainya gitu ya. Maka kita gambarkan, bisa lihat di 1.24 gitu ya. Sehingga untuk mendekati nilai limit x mendekati tak hingga, artinya nilainya sangat besar sekali, maka hasilnya adalah mendekati atau bisa dikatakan 0 gitu ya, karena cukup kecil gitu ya. Saya lanjutkan, misalkan bila diberikan fungsi dari kuadratnya, nilai kuadratnya, kalau kuadratnya berarti nilai positif dan negatif sama saja ya, tidak ada bedanya, maka dia akan membentuk sebuah grafik parabola atau menara gitu ya, parabola yang mengarah ke atas gitu ya. Dan hasilnya adalah ya sama, plus minus 1 hasilnya 1, itu hingga besar gitu ya, hingga besar sekali. Maka hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga ataupun limit x mendekati minus tak hingga, hasilnya adalah 0 gitu ya, karena sudah kita buktikan tadi. Secara umum limit fungsi untuk x mendekati tak hingga atau minus tak hingga sama dengan 0 dituliskan sebagai berikut. Limit x mendekati tak hingga 1/x pangkat n gitu ya, sama dengan 0. Begitu juga yang di limit tak hingganya. Bila fx merupakan fungsi rasional, misalkan fx sama dengan px bagi qx gitu ya, per qx dengan px dan qx merupakan polinom,
berarti merupakan pangkat gitu ya. Maka untuk menyelesaikan limit di tak hingga di f(x) dilakukan dengan cara berikut ya. Kalau ada fungsi polinom gitu ya, px dan qx, tidak bisa langsung kita jadikan 0 misalkan, tapi kita selesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, apabila pangkat px kurang atau sama dengan dari qx, kalau dari yang atas px penyebut itu lebih besar, lebih kecil dari qx gitu, maka dilakukan dengan membagi pembilang dan penjemputnya dengan x pangkat tertinggi gitu ya. Pangkat tertinggi apabila untuk pangkat px lebih besar dari qx, berarti penyebutnya lebih besar, maka dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebut terlebih dahulu. Jadi pembilangnya dibagi penyebut terlebih dahulu sehingga diperoleh suku rasional dengan pangkat pembilang kurang atau sama dengan pangkat penyebut gitu ya. Kemudian baru ditentukan nilai limitnya. Kita lihat langsung ke contoh misalkan ya, langsung ke contoh yang saya bahas nomor 1 dan nomor 3 ya, supaya mewakili. Yang satu berarti px-nya lebih besar dari qx gitu ya, px-nya lebih kecil dari qx, sehingga menggunakan aturan yang satu gitu ya, dibagi penyebut terbesarnya gitu ya. Limit dari sebuah fungsi, ini sepertinya salah soal ya, bukan x tapi 1 per x kuadrat min 3x gitu ya, sehingga kita bagi pangkat tertingginya adalah x kuadrat gitu ya, sehingga 1 dibagi x kuadrat hasilnya adalah 1 per x kuadrat, kemudian x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya adalah 1, min 3x dibagi x kuadrat hasilnya 3 per x gitu ya, sehingga kita bisa pisahkan limit fungsi yang di atas dan di bawah. Limit fungsi dari x mendekati minus tak hingga dari 1 min x kuadrat, berarti 1 per tak hingga itu adalah hasilnya 0 tadi ya, 0. Kemudian 1 min 3 min x, 3 per x itu adalah ya mendekati 0 atau sama dengan 0 gitu ya, sehingga hasilnya adalah 0 per 1, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Hasilnya adalah limit fungsi tersebut adalah 0. Dengan melihat hasil tersebut, maka setiap fungsi rasional dengan pangkat pembagian kurang dari pangkat penyebut akan menghasilkan nilai limit sama dengan 0 di tak hingga atau minus tak hingga gitu ya. Ini kesimpulannya. Kemudian saya bahas yang nomor 3. Hasil pembilang oleh penyebut, ya tadi dikatakan bahwa kalau kita lihat ke syarat yang kedua, jika px pangkat yang di atas lebih besar dari qx, ya ini kasus nomor 2 ya, dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebut terlebih dahulu gitu ya, berarti pembilang dibagi dengan penyebutnya gitu ya. Maka kita lakukan bahwa x min 3 min 2 dibagi dengan penyebutnya gitu ya, sehingga akan menghasilkan x plus 3 ditambah 8x min 5 per x kuadrat min 3x plus 1 gitu ya. Kita keluarkan dulu x plus 3 gitu ya, sehingga hasilnya adalah 8x min 5 gitu ya. Untuk suku pertama dan kedua dari ruas kanan, limit fungsinya di tak hingga berturut-turut sama dengan tak hingga dan 0, yaitu limit x plus 3-nya adalah tak hingga ya, karena limit tak hingga ya x-nya adalah tak hingga, tambah berapapun ya hasilnya adalah tak hingga gitu ya. Nah, kalau yang kedua limit x mendekati tak hingga 8x, berarti kita sederhanakan dulu dibagi pangkat tertingginya yang di bawah, karena ini kembali ke syarat yang pertama tadi, maka
X kuadrat gitu ya, dibagi X kuadrat sama dengan 8X min 5X kuadrat. X kuadrat bagi X kuadrat sama dengan 1 min 3 per X ditambah 1 per X kuadrat. Kita masukkan masing-masing tak hingganya. Limit dari 8 per X adalah 0 min 0 gitu ya, 1 0 plus 0 gitu ya, berarti 0 per 1 adalah 0 gitu ya, gitu. Nah itu adalah hasil akhirnya, sehingga hasilnya ada 2, limit untuk X plus 3 adalah tak hinggah, dan limit X yang kedua 8X min 5 adalah hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, karena nomor 4 ini belum selesai, maka Anda kerjakan terlebih dahulu ya, dan ini adalah akhir dari perkuliahan pertemuan ketiga tentang limit sebuah fungsi gitu ya. Anda diwajibkan untuk mencatat ya, seperti biasa ya, mencatat materi kuliah ini, kemudian sekaligus mengerjakan tugas nomor 4 gitu ya, dikumpulkan H-1 minggu depan. Baik, saya akhiri kuliah ini. Sebelumnya jika ada pertanyaan, nanti Anda bisa tanyakan di grup, baik melalui chat atau voice note ya. Baik, saya akhiri kuliah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.